Halo teman-teman, di video ini kita akan ngebahas tentang beberapa soal yang ada di website, namanya itu adalah website Data Lemur. Jadi ini tuh sebuah website yang berisi beberapa soal-soal dari beberapa macam kategori. Jadi ada soal tentang SQL, terus juga statistik, machine learning, probability, dan juga Python. Nah, jadi kalau misalnya kalian udah familiar sama website lain kayak misalnya HackerRank gitu, mungkin ini secara buat mengerjakan soalnya tuh juga kurang lebih mirip-mirip seperti itu. Yang menarik adalah si data lemur ini dia menyediakan beberapa questions dari company-company kayak misalnya Twitter, LinkedIn, Microsoft, Facebook dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih tuh questions yang ada di sini tuh kurang lebih tuh mirip-mirip sama real case gitu. Jadi lebih mendekati sama yang memang digunakan di perusahaan gitu. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan soal yang SQL, dan di sini kan ada beberapa tingkat kesulitan ya, kayak mulai dari yang easy sampai dengan yang medium, terus juga yang hard. Nah, kita akan start dari yang easy terlebih dahulu, karena untuk permulaannya kita akan coba dari yang mudah, supaya nanti terbiasa untuk mengerjakan soal yang lebih sulit gitu. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya, sebaiknya kita sign in dulu di sini, karena biasanya kalau misalnya mau submit tuh dia ada perintah untuk sign in terlebih dahulu. Jadi, teman-teman bisa sign in menggunakan akun Gmail kalian. Oke, nah sekarang kita akan pilih soal SQL yang easy. Aku akan pilih soalnya LinkedIn, jadi judulnya itu adalah Data Science Skill. Nah, di sini interface-nya adalah di sebelah kiri adalah soalnya, lalu di sebelah kanan ini adalah tempat kita menuliskan code kita. Nah, di sini dia bisa memilih kita mau masukin code-nya tuh pakai PostgreSQL ataupun pakai MySQL. Dan by the way, kalau misalnya kalian masih ada yang bingung cara menggunakan SQL itu gimana, teman-teman juga bisa simak videonya Halotek Academy yang pernah menjelaskan tentang SQL juga, dan itu ada playlist lengkapnya gitu. Jadi kalau misalnya mau belajar dari awal bisa dari situ. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang ini, data science skill. Jadi buat soalnya sendiri, di sini tuh kita diberikan table, nama tabelnya itu adalah table candidates. Nah, di tabel candidates ini terdapat candidate ID dan juga terdapat skill. Nah, yang berisi kandidat yang jadi mereka tuh mau cari mana sih yang paling cocok dengan pekerjaan data science. Nah, dan kita ini nantinya akan mencari kandidat yang proficient di Python, Tableau, dan juga PostgreSQL. Jadi ini adalah ketiga skill yang digunakan sebagai syarat gitu yang akan kita cari nantinya. Nah, jadi ini adalah query yang akan kita tulis. Setelah itu, dan dia juga mensyaratkan itu adalah dia harus memenuhi semua kategorinya ya. Jadi si ketiga skillsnya ini harus dipenuhi gitu, bukan cuma salah satu aja. Dan jangan lupa juga urutkan berdasarkan kandidat ID dengan ascending order gitu. Ordernya tuh secara ascending. Oke, nah sekarang di sini kita akan mengambil kandidat ID. Nah, setelah itu kita di sini akan coba buat memberikan syarat bahwa ia itu skill-nya itu memenuhi antara Python, Tableau, atau PostgreSQL. Nah, di sini aku pakai rumus yang in, jadi skill in Python. Nah, sebenarnya si fungsi in ini, itu tuh dia fungsinya tuh sama kayak or. Jadi, kalau misalnya si kandidat ID-nya ini memenuhi salah satu aja dari ketiga skill ini, maka nanti dia bakalan keluar di output gitu. Jadi, ini akan kita coba buat run ya. Nah nah makanya di sini
akan munculnya kayak berbagai kandidat ID yang memenuhi salah satu aja gitu dari ketiga skill ini. Nah, tapi kan di sini kan persyaratannya itu kan kita kan mau yang semua kan, semua required skills gitu. Jadi di sini kita harus memberikan syarat gitu. Di sini kita akan memberikan em, fungsi having di mana skill-nya itu adalah sebenarnya ini count-nya bebas ya mau skill atau yang lain gitu. Tapi di sini aku akan pakai count skill-nya itu adalah dia harus memenuhi si tiga ini. Jadi dia tuh bukan cuman punya salah satunya. Jadi kan kayak misalnya 3, 4, 5 ini pasti kan dia cuman memenuhi salah dua aja kan dari ketiga syarat. Nah, kita maunya cuman yang memenuhi ketiga-tiganya aja gitu berdasarkan requirement-nya. Nah, dan jangan lupa kita juga kasih group by supaya dia cuman ambil si masing-masing kandidat ID-nya aja. Jadi dia nggak bakalan ke record 3 kali kayak gini. Nah, dan juga sesuai dengan permintaannya kita bakalan sort by kandidat ID. Jadi ini order by satu juga. Atau kalian bisa tulis juga order by candidate ID gitu ya. Karena ascending jadi kita nggak perlu tuliskan. Atau bisa juga sih kalau mau ditulis ascending gini. Tapi sama aja sebenarnya. Oke, kita coba run dulu ya. Nah, sekarang udah em, keluar outputnya bahwa si kandidat ID-nya adalah yang memenuhi ketiga syarat ini adalah si kandidat ID 123. Kita coba submit. Oke, nah buat soal ini kita udah solve berarti sekarang kita balik lagi ke beberapa soal yang lain. Nah, sekarang aku mau coba random ambil soal yang Facebook ya, average post hiatus. Oke, jadi ini adalah soal dari company Facebook. Di sini ada permintaan bahwa diberikan sebuah table Facebook post gitu. Dan nanti tuh kita akan disuruh untuk mengambil atau mengquery number of days between users dari first postnya dia sampai dengan last postnya dia gitu. Jadi number of days ini kayak selisih hari dari si user tersebut itu ngepost dan hari terakhir user tersebut tuh ngepost. Karena di sini tuh tabel query-nya tuh cuman yang post at least 2 kali ya di tahun 2021 gitu. Dan di sini juga ada keterangan tahunnya itu adalah di tahun 2021. Nah, di sini adalah table si postnya, post Facebooknya, ada user ID, post content, post date. Contoh tabelnya seperti ini. Setelah itu ini adalah contoh outputnya. Jadi output yang diinginkan itu adalah nantinya kita akan muncul user ID dan juga selisih harinya, di mana ini kita cuma ngambil di tahun 2021. Oke, nah buat pertanyaan ini, sebenarnya kita kan mau mengambil selisih hari gitu kan ya, selisih hari dari dua post date gitu. Nah, untuk mengambil last post date dan juga first post date itu kita bisa pakai rumus dari max post date dikurangin min post date. Nah, sebenarnya kalau misalnya di MySQL ya, itu tuh ada rumus namanya tuh time diff atau kayak date diff yang bisa langsung menghitung selisih. Tapi karena ini MySQL-nya masih coming soon ya, jadi cuma ada PostgreSQL. Di sini kita nggak bisa pakai rumus tersebut, nggak bisa pakai fungsi tersebut. Jadi kita akan pakai si max post date dikurangin min post date. Nah, em, di sini kita akan munculkan si user ID-nya. Nah, cuman di sini perlu kita perhatikan bahwa post date ini disimpan dalam bentuk timestamp nih. Nah, kalau bisa dalam bentuk timestamp, tentu nanti kalau dikurangkan dia akan muncul si time sesuai timestampnya juga. Jadi ini kita coba dulu ya. Di sini kita kasih group by dulu. Setelah itu kita coba run. Nah, kalau misalnya kita hanya mengurangkan seperti ini, nanti dia ketika dikurangkan itu dia akan muncul kayak days-nya dan juga hours-nya. Karena kan dia timestamp gitu kan. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya
em, si timestamp ini itu kita cuma ngambil harinya aja gitu. Nah, kalau di PostgreSQL itu kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi di postdate-nya itu kita kasih em, operator yang berfungsi sebagai typecasting gitu. Jadi dia akan mengonversi yang tadinya dia tuh adalah timestamp, sekarang dia menjadi date gitu, bukan timestamp lagi. Nah, kalau kita kurangkan kayak gini, nanti ketika di run, nah dia akan mengambil harinya aja gitu. Nah, ini kita kasih nama days between ya. Days between. Nah, kita lihat syarat lainnya dan di sini tuh kita mau ambil yang tahun 2021 aja dan juga post at least twice. Nah, jadi di sini kita bisa kasih condition di mana dia em, kita akan ambil yang tahun 2021. Jadi kita akan extract tahun dari post date. Nah, kita ambil di sini tuh cuman yang tahun 2021 dan jangan lupa buat ambil yang count dari postnya itu adalah lebih dari 2 atau lebih dari atau sama dengan 2 ya, karena kan at least 2. Nah, sekarang kita coba run. Oke, nah sekarang di sini udah sesuai outputnya keluar si user ID dan juga selisih harinya gitu antara first postnya di Facebook dan juga last postnya di Facebook pada tahun 2021. Sekarang kita coba submit. Oke, udah di accept ya sama si data lemurnya. Jadi sekarang kita akan next ke soal selanjutnya. Nah, di soal selanjutnya di sini kita akan pilih soal dari punyanya Microsoft. Oke. Jadi judulnya adalah Teams Power Users gitu. Nah, jadi di soal ini kita akan mengidentify top 2 dari power users yang mengirimkan highest number of message. Jadi si power usersnya ini dia paling banyak mengirim message pada Microsoft Teams di bulan Agustus 2022. Nah, di sini kita akan memunculkan ID dari dua user dan juga jumlah dari message yang dia kirimkan. Dan jangan lupa untuk outputnya itu adalah akan kita urutkan secara descending berdasarkan jumlah message-nya. Nah, di sini juga ada asumsi bahwa tidak ada dua user yang memiliki jumlah number of message yang sama di Agustus 2022. Oke, nah di sini kita punya table yang namanya table message, terus di sini tuh ada kayak message ID, sender ID, terus juga receiver ID, konten, dan juga send date-nya. Nah, sekarang kita kan mau ambil dia dari outputnya yang diinginkan adalah sender ID sama jumlah message-nya kan. Artinya di sini kita tuh sebenarnya mau ambil sender ID dan juga count dari si message yang dia melakukan gitu. Nah, gimana sih cara kita mengetahui dia ada berapa banyak melakukan pesan? Di sini kan kita punya message ID. Nah, itulah yang bisa jadi unique identifier dari message si sendernya tersebut gitu. Nah, jadi di sini kita bisa count dari message ID. Nah, cuman di sini hati-hati karena terkadang tuh message ID-nya tuh kadang kalau misalnya di sini sifatnya tuh nggak unik gitu ya. Bisa jadi dia tuh double gitu lah. Sebenarnya kalau di table yang ada sekarang sih dia kita nggak perlu mengunikkan ya, tapi sebaiknya karena dia itu sifatnya ID dan kita mau menghitung jumlah dari ID tersebut, jadi kita bisa pakai listing di sini. Count listing message ID as message count. Nah, sekarang kita balik lagi ke persyaratan yang di atas. Di sini tuh dia mau mengambil di bulan Agustus 2022. Jadi di sini kita akan memberikan dia syarat
kita akan extract month from send date-nya ya berarti. Send date sama dengan bulan Agustus, itu artinya berarti bulan 8, dan juga extract tahun 2022. Nah, sebenarnya ada rumus lain juga ya, atau kayak formula lain yang bisa kita manfaatkan buat kayak mengambil tanggal gitu. Kita bisa juga pakai between gitu, atau kayak pakai kurang dari sama dengan. Itu kita juga bisa pakai, tapi mungkin karena ini kan exact ya, dia nggak dalam rentang, tapi kayak langsung Agustus 2022, jadi kita bisa pakai si extract month from send date sama extract year from send date. Nah, setelah itu di sini, oh ya, karena di sini ada agregasi count, jadi di sini kita jangan lupa untuk ngasih group by. Group by sender ID atau group by 1. Setelah itu, karena dia juga mau diurutkan, jadi kita masukkan order by count distinct message-nya ya. Berarti ini order by 2, dan karena dia cuma mau ngambil um, 2 teratas gitu. Jadi di sini order by 2 descending, artinya kita mengurutkan dari yang message count yang paling besar, dan kita ngambil yang top 2 aja. Jadi kita limit 2 di sini. Nah, sekarang kita run ya. Nah, sekarang untuk outputnya di sini adalah sudah ada sender ID dan juga jumlah message yang dikirimkan oleh sender tersebut. Kita coba submit. Oke, nah sekarang udah berhasil nih buat soal yang dari Microsoft. Oke, mungkin untuk sekarang kita coba dari 3 soal itu aja dulu. Mungkin kalau misalnya kalian ada mau request, mau ngerjain yang mana, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar, atau kalau ada yang masih bingung juga boleh banget untuk bertanya, ataupun bisa sharing apapun di kolom komentar Halotek Academy. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Halotek Academy. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Cek juga tutorial menarik lainnya ya. Halotek Academy, learn today, great tomorrow.